Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Hardiana. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk memvaliditas sebuah data dan reliabilitasnya. Nah, sebelumnya eh, apa sih yang dimaksud dengan validitas dan reliabilitas? Nah, validitas itu adalah suatu ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Nah, sedangkan uji reliabilitas itu digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukur tersebut uh, uh, jika pengukuran tersebut diulang. Nah, dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable dalam mengumpulkan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliable. Nah, uji instrumen ini sangat penting ya untuk dilakukan untuk si peneliti yang sumber datanya itu berasal dari kuesioner. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah butir pernyataan yang telah dibuat dalam kuesioner itu memenuhi syarat utama, yaitu validitas dan reliabilitas atau tidak. Nah, apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka peneliti wajib mengganti syarat ini tidak mengganti pernyataan yang ada dalam kuesionernya. Nah, dengan menggantinya dengan pernyataan yang baru. Nah, langsung saja yuk kita praktikkan cara mengolah data untuk validitas dan reliabilitasnya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dalam uji instrumen adalah membuat variabel penelitian dan memasukkan data kuesioner ke dalam program SPSS. Nah, pertama kita buka program SPSS-nya terlebih dahulu. Nah, klik variable views, kemudian kita pindahkan data kuesioner yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ini adalah data kuesioner yang telah kita buat sebelumnya. Kita blok, lalu kita copy. Nah, kita copy. Kemudian kita pindahkan ke variable views sini ya. Klik paste. Nah, sudah muncul ya. Nah, pastikan di bagian measure-nya kalian ubah menjadi scale ya. Kalian ubah ini menjadi scale ya. Nah, sudah terubah ya. Nah, kemudian desimalnya harus diubah menjadi 0 semua.
Lalu ini harus menjadi 0 semua ya. Nah, setelah selesai merubah desimalnya, kemudian kita klik data views. Nah, lalu kita copy kembali data yang telah dibuat sebelumnya ya. Nah, ini datanya. Nah, kemudian kita copy datanya. Nah, kita copy, kemudian kita pindahkan ke database-nya. Nah, sini pun sama ya, kita lakukan hal yang sama di data berikutnya. Ini sampai selesai kita copy-nya ya. Nah, kita copy lagi, kita pindahkan lagi ke sini. Nah, sini kita lakukan hal yang sama ya. Nah, setelah data sudah diinput, tahap selanjutnya yaitu melakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, kita lanjut ke analyze, kemudian kita ke scale reliabilitas analysis. Nah, di sini terdapat kolom ya. Nah, sini kita blok sampai sini. Kita blok sampai sini. Lalu kita pindahkan satu-satu ya. Kita menggunakan data LR 1 sampai 8. Nah, setelah itu pastikan modelnya itu adalah alpha. Nah, langkah selanjutnya yaitu klik statistik, kemudian klik scale if item delete, kemudian correlation, sini none ya, kemudian continue, kemudian klik lagi OK. Nah, di sini sudah muncul item total statistiknya ya, dimana pada tabel di atas ini dilihat dari correlator item total correlationnya. Nah, nilai tersebut adalah nilai validitas butir pernyataan. Butir pernyataan dianggap valid apabila correlation item total correlationnya atau R hitungnya lebih besar dari R tabelnya. Nah, perhitungannya itu adalah sama dengan, yaitu DF sama dengan N dikurang 2 sama dengan 100. Nah, di sini kita menggunakan 100 data dikurang 2, nah sama dengan 98.
Nah, nilai R-table-nya ini yaitu untuk depth-nya itu 9,98 dengan alpanya 5%. Nah, di sini dinyatakan bahwasannya penguji satu arah sebesar 1,97. Nah, di sini datanya itu belum valid ya. Yang mana butir pernyataan LA1 dan LA4, 1 dan 4 ini nilai R hitungnya lebih kecil dari R table-nya, yaitu 0,197. Nah, maka butir pernyataan tersebut tidak valid ya. Nah, ini tidak valid. Kemudian untuk butir pertanyaan selain L2, L2, 3, 5, 6, LA7 dan LA8, nilai R hitungnya itu lebih besar dari R table-nya, yaitu maka butir pernyataan tersebut valid. Nah, uji validitas ini berguna mengetahui validitas atau kesesuaian kuesioner yang mana si peneliti ini menggunakan untuk memperoleh data dari para responden untuk butir pernyataan ini. Nah, untuk uji reliabilitas statistiknya ini adalah di sini terdapat current base alfanya 6, 3 dan 0,6. Nah, di sini pada tabel nilai korelasi alfanya yaitu tertera 0,6 ya dan 0,66. Di sini berarti maka disimpulkan kuesioner ini digunakan dalam penelitian ini secara bersifat reliable. Nah, secara umum reliabilitas ini digunakan mengetahui tingkat kekonsistensian kuesioner yang digunakan oleh si peneliti untuk memastikan walaupun data kuesioner itu digunakan kembali di waktu yang berbeda. Nah, di sini bahwasannya sudah valid ya. Nah, cukup sekian beberapa contoh bagaimana untuk mengolah data validitas dan reliabilitas. Mudah-mudahan bermanfaat di video ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.